Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Hermina. Selamat datang di podcast Rumah Sakit Hermina Bogor. Saya dengan Dr. Zola hari ini ditemani dengan salah satu dokter yang baru saja bergabung dengan Rumah Sakit Hermina Bogor. Nah, halo, selamat siang. Selamat siang Dr. Zola, selamat siang sahabat Hermina. Ya. Apa kabar dokter? Izin dokter. Kabar baik, luar biasa. Siap. Dokter Sumardi ini merupakan dokter subspesialis konsulen gastrohepatologi di bidang anak. Sebelum pembahasan lebih lanjut, mungkin bisa dibantu penjelasan dulu dok. Atau mungkin perkenalan terlebih dahulu dokter. Izin dokter. Dokter Sumardi silakan dokter perkenalan dulu. Halo sahabat Hermina di daerah Bogor sekitarnya. Saya Dr. Sumardi, saya seorang spesialis anak. Saya melanjutkan ke subspesialis gastrohepatologi. Jadi gastrohepatologi itu menyangkut organ gastro, pencernaan, dan hepatologi. Jadi penyakit-penyakit yang mengkhususkan diri di bidang saluran pencernaan, hati, dan aksesoris di daerah seperti saluran biliar, pankreas, dan daerah sekitar perutnya. Ya. Siap dokter. Dokter izin dok, kita kayaknya temanya hari ini mau mengambil tentang keluhan sembelit dokter. Iya. Boleh dijelaskan dok pengertian dari sembelit itu apa sih dokter secara awam atau secara umum agar masyarakat atau teman-teman sahabat Hermina nih tahu gitu loh dokter. Iya, terima kasih Dokter Jola. Ya, kalau saya di praktek saya kalau saya masuk ke ruangan, saya ada pasien kemarin, ada seorang anak 13 tahun, dia sudah sejak umur 2 tahun itu sembelit, jadi suka kecepirit di celana dalamnya, jadi teman-temannya itu menjauh gitu ya, jadi kebauan gitu. Nah, jadi sembelit atau bahasa kedokterannya mah konstipasi. Nah, konstipasi itu apa? Konstipasi itu berasal dari bahasa Latin namanya constiper. Jadi bergerombol secara bersama gitu. Jadi konstipasi itu ketika ketidakmampuan mengeluarkan feses secara sempurna. Nah, ditentukan dari mana frekuensinya, dok? Frekuensinya biasanya kurang dari 3 kali seminggu gitu ya. Nah, biasanya itu fesesnya lebih besar, dok. Nah, gitu. Jadi kalau kita misalnya lihat anak-anak itu kolosetnya gitu ketutup, dok. Nah, biasanya. Nah, yang ketiga biasanya dia ada nyeri, dok. Nah, jadi dia ada usaha untuk mengeluarkan gitu. Nah, beberapa pasien itu bisa menjadi berdarah gitu, dok. Nah, karena proses dari pengeluarannya tersebut yang mungkin keras atau iya, sulit jadi untuk kita ketahui kan feses itu kan di kolon, dok ya. Iya, Nah, dok. kolon itu dia biasanya fungsi kolon itu kan menyerap air, dok. Nah, begitu dia lama di usus besar atau yang namanya kolon, nah dia itu feses itu menjadi keras karena dia diperas. Nah, lama-lama bisa menjadi kayak ada yang seperti kayak batu gitu, dok. Nah, apabila itu kena mukosa daripada ususnya, bisa gesekan. Nah, itu bisa menyebabkan perdarahan, dokter. Ya. Oke, baik dokter. Dokter izin dok, kalau untuk tadi kan dokter bilang nih salah satunya bisa terjadi nyeri perut. Nah, nyeri perutnya itu spesifik nggak dok? Atau biasanya lokasinya? Mungkin teman-teman kan kita kadang suka kalau awam kita bingung nih, takutnya usus buntu atau bagaimana? Oke, terima kasih dokter Jolanya. Nyeri perutnya seperti apa? Jadi kalau kita lihat anatomi daripada perut, nah ini biasanya secara besar kita bagi 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, biasanya kalau konstipasi itu biasanya di sebelah kiri, dokter. Nah, karena ini daerah usus kolon yang ke arah bawah. Nah, itu mau ke arah rektum dan anus, dokter. Nah, biasanya kalau apendik atau dokter bilang tadi usus buntu, itu sebelah kanan, dokter. Nah, biasanya paling sering sekarang nyeri ulu hati, heartburn. Jadi, nah biasanya pasien-pasien GERD atau pasien gastritis, nah itu biasanya di hulu hati sendiri. Nah, kalau agak di atas biasanya dia ke arah pankreas, dokter. Nah, biasanya dia di sebelah kiri. Cuma karena bentuk kolon itu kan melingkar ya, dokter ya. Nah, kadang kalau sumbatan skibalanya banyak, dia kadang hampir di seluruh perut, dokter. Ya, gitu. Nah, terima kasih dok untuk penjelasannya. Memang kalau izin ya dokter, kalau nyeri perut itu memang kita di kedokteran ini sudah spesifik. Oh, ini penyebabnya daerah mana? Karena yang tadi dokter bilang itu ada pembagian regionnya. Jadi seperti itu. Dokter izin nih dok, kan kita udah tahu nih tadi arti dari sembelit itu apa. Kalau penyebabnya dok yang menyebabkan anak-anak atau bisa terjadi sembelit itu contohnya apa dok? Iya, biasanya kita lihat dulu usianya, dokter. Nah, kita bagi misalnya di bawah 1 tahun, baru usia-usia yang preschool, anak sekolah, nah biasanya usia-usia yang sudah sekolah atau remaja, dokter. Nah, kalau di bawah setahun, itu
biasanya anak-anak bayi-bayi umur 6 bulan ketika mereka peralihan dari dia minum susu ke makanan solid, dokter. Jadi 6 bulan kan kita ketahui kan MPASI, dokter. Nah, di situ dia suka dia sembelit, dokter. Nah, biasanya kalau seperti itu biasanya kita mams dan dedi saya ajarin gitu cara menggerakkan kaki atau secara pijit secara arah jarum jam, dokter, 15 kali sehari. Nah, apabila misalnya masih berlanjut, nah baru kita nanti konsultasi ke dokter. Nah, kalau usia 1 tahun sampai 4 tahun biasanya anak-anak itu pertama kayak suka dia main game atau nonton TV. Keasikan, dokter. Jadi karena dia keasikan, jadi dia menahan. Nah, lama-lama menahan, dia otomatis kan fesesnya jadi keras. Nah, awalnya sepele. Nah, sepele, dia nggak sadar, tiba-tiba ketika dia sudah keras, dia mau dorong, dia kesakitan. Lama-lama jadi keras, ya. Nah, kalau untuk anak sekolah dan remaja, biasanya habis-habis ujian, dokter. Iya, apalagi misalnya mau ujian, itu sering saya ke praktek itu, dia mau ujian, waduh, stres. Nah, itu. Dan biasanya anak-anak remaja yang misalnya, ya sekarang kan anak-anak remaja suka diet ya, dokter, ya. Ya, benar. Jadi, makannya juga dibatasi, dan seratnya jadi kurang. Nah, itu biasanya yang sering menyebabkan, dokter. Itu. Iya, dokter. Memang ada kondisi-kondisi khusus lah ya, dok, kalau misalnya iya, berdasarkan usianya juga. Kita bisa bilang ya, dokter. Iya, dokter. Izin, dok, gimana caranya mams di rumah atau sahabat Hermina ini kalau misalnya anaknya terkena sembelit, dok? Cara awal nih, dok, penanganan awalnya bagaimana, iya, dok? benar. Ya, jadi kita lihat dulu berapa lama, dokter, ya. Nah, biasanya kalau kita lihat namanya sembelit atau konstipasi, biasanya itu sebulan lebih, dokter, atau 4 minggu. Nah, biasanya kalau fase-fase awal, seperti saya bilang, fisikal stimulasi aja dulu ya, seperti kalau misal remaja gerakan kakinya ya. Yang kedua minumnya yang cukup. Nah, kalau rumusnya biasanya kalau misalnya 10 kg pertama kita kali 100. Nah, suka kan, dokter, anak saya umurnya misalnya 4 tahun, beratnya 15 kilo. Nah, kebutuhan airnya berapa gitu ya. Jadi kita kali misalnya 10 kali 10 dulu, 1000 kali 100 baru 55 kali 50, dokter. Jadi 1250 ya, sekitar kalau botol Aqua saya bilang merek, maaf, dokter, yang botol yang 600 ml itu ya biasa 2 gitu. Nah, baru yang kedua seratnya, dokter. Nah, seratnya itu ya biasanya kita bilang ya tinggi yang serat-serat yang apa? Yang dari buah, dari sayur. Iya. Saya ada pasien kemarin tuh dia itu susah banget makan buah, sayur. Gimana ini, dokter, gitu ya. Jadi akalinnya gitu ya, dok? Iya. Nah, biasanya dia kalau dia lihat pepaya atau lihat apel atau lihat itu udah takut ya. Mau gitu bener. Ya. Nah, memang kalau seperti itu biasanya saya trikin bahwa pelan-pelan, dokter. Jadi yang dia cari dulu yang buahnya dia suka apa, baru nanti didekatin buah yang lain, atau cara kemasannya yang agak lebih bagus gitu, dipotongnya lebih bagus. Nah, baru yang keempat nanti fisikal, dokter. Misalnya dia diajak jalan-jalan. Jadi karena kita tahu itu kan usus itu kan dari mulut, dokter, ya sampai ke anus. Nah, arahnya kan ke bawah. Nah, jadi orang tuh ya kita lihat jogging atau gerakan badan. Nah, makanya kalau baby itu kan suka susah ya, dokter, karena kan dia baring terus, dokter. Nah, itu. Jadi tahap-tahap itu yang untuk mencegah, dokter, ya. Siap. Cukup bagus banget nih. Jadi memang banyak tahapannya. Apa sih yang harus kita konsumsi ya, dok, ya? Berarti itu tergantung pola hidup. Apalagi kalau anak kan memang harus ada pengawasan dari orang tuanya ya, dokter, ya. Siap, dok. Kalau apakah sembelit pada anak, dok, ini kan tadi berhubungan dengan waktu berapa lama kalau misalnya terjadi sembelit, baru kita estimasi apakah bisa ditangani di rumah atau langsung harus ke dokter gitu ya khususnya. Nah, ini adalah berbahaya atau enggak, dok, kalau prosesnya lama atau bagaimana, dok? Iya, benar banget. Jadi seperti saya bilang tadi kan kalau sembelit atau konstipasi kan 4 minggu. Kalau pasien-pasien saya itu datang biasanya dia itu sebetulnya awalnya dia merasa nggak nyaman, dokter. Jadi kadang dia pingin ngejam tapi nggak keluar. Jadi sebetulnya itu secara tidak langsung membuat stres orang tuanya. Rata-rata orang tuanya stres, dokter. Bingungan gitu ya, benar. Dok, ya? Yang kedua, seperti yang saya bilang tadi, anak 12 tahun dia suka kecepirit atau swelling. Nah, maaf,
selana dalamnya itu kan suka bau gitu. betul. Jadi lingkungan sekitarnya menjauhi Jadi dia terganggu gitu. ya gitu, Dok. Iya, jadi dia anaknya kurang percaya. Tapi setelah kita dekatin atau kita terapi, nah itu biasanya 2-3 bulan itu sudah bagus. Nah, gitu ya. Nah, yang ketiga memang kalau seperti itu memang kita pengobatannya pertama kita evakuasi dulu dokter. Nah, jadi tinjanya itu kita keluarin, baru kita kasih maintenance. Nah, baru tadi yang step tadi minumnya kita perbaiki, seratnya kita tambah, dan olahraganya jangan lupa betul. dokter. Ya. Oke, Iya. baik dok. Apakah kalau sembelit ini kan tadi dokter mengacu pada penyakit nih dok. Kita udah ngebahas yang agak lumayan level tinggi lah ya dok. Iya. Jadi kalau misalnya sembelit itu bisa merambat nggak ke penyakit lain? Jadi kan khusus nggak atau emang sembelit ya udah hanya di perut atau ada diagnosa lain atau Iya, gimana benar dok? banget Curiganya, dokter. dok? Saya beberapa itu pasien-pasien sembulit jadi nggak mau makan dokter. Kan kita ada sumbatan di bawah, betul, jadi kalau dia makan Sakit, jadi nggak mau ya. sakit. Nah akhirnya apa? Berat badannya jadi kurus, jadi gizi kurang, jadi akhirnya gizi buruk gitu ya. Nah beberapa pasien saya itu begitu saya terapi, pupnya sudah bagus, orang tuanya kaget loh, kok beratnya naik gitu. Ternyata wah makannya sekarang sudah mulai bertambah. Nah pertama, yang kedua pasien-pasien misalnya cerebral palsy kan dia baring terus dokter. Nah itu kan sering jadi sembelit. Nah gitu ya. Jadi orang-orang yang seperti itu juga bisa menyebabkan sembelit gitu ya otomatis karena dia baring terus. Jadi nah, yang ketiga obat-obat yang mengandung obat depresan, dokter antidepresan itu juga bisa bikin sembelit. Obat batuk juga ada beberapa yang bisa sembelit. Nah, itu kita avoid ya supaya nanti membantu untuk terapi pada pasien-pasien sembelit. Khususnya sembelit ya dok Iya, ya. Oke, pasti. siap dok. Dok, cara mengatasi sembelit pada anak ini kan tadi dokter udah sempet tipis-tipis nih Iya, kasih tahu ke kita. Itu air, mineral, vitamin, apa namanya buah, Serat ya. serat, Iya. sayuran gitu ya. Iya. Ada lagi nggak dok kira-kira Iya, dok? pertama. Jadi pengobatan pertama orang sembelit pertama itu ya, kita kalau misalnya anaknya sudah bermasalah, sudah misalnya udah sebulan nih agak susah, itu nggak cukup buah-buahan dokter, harus diterapi dengan obat. Ya, jadi pertama kita harus evakuasi. Evakuasi itu apa? Ya tinjanya itu kita keluarin yang di daerah distalnya dokter. Distalnya itu yang paling jauh di daerah rektumnya dikeluarin dulu. Nah baru itu kita maintenance. Nah baru yang kedua jangan lupa toilet training dokter. Nah toilet training itu mengajarkan buat anak-anak itu untuk melatih. Kita kan ingatnya wah anak saya belum makan malam nih, makan siang atau makan pagi. Tapi kita nggak pernah ingat bahwa anak saya itu belum ke kamar mandi satu hari. Jadi minimal sehari sekali itu dia ke kamar mandi. Caranya gimana? Habis makan, setelah misalnya makan selesai. Nah 15 menit kemudian kita tongkrongin anaknya ke kamar mandi dokter. Nah 3-5 menit bukan berarti mopuk tapi mengajarkan supaya dia polanya ada gitu. Nggak bisa pagi atau siang atau malam, minimal sekali sehari. Itu sangat membantu sekali untuk mencegah anak-anak jadi ya, dokter. Oke, baik. Baik dokter, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk hadir di podcast kita hari ini. Mungkin bagi orang tua atau sahabat-sahabat Hermina ada yang mau penjelasan Dr. Sumardi lagi, itu boleh di komen nanti kita kira-kira bakal bahas tema yang mana, atau misalnya memang ada keluhan bisa berkunjung ke Rumah Sakit Hermina. Dr. Sumardi ini praktek di Rumah Sakit Hermina Bogor di hari Senin sampai hari Sabtu, untuk jamnya sekitar di jam 10 sampai di jam 12 siang. Nanti bisa menghubungi ke extension kita yaitu di 1504 488. Jadi boleh tuh dihubungi atau nanti ke bagian customer care kita. Baik, terima kasih Sobat Hermina. Selamat siang. Selamat siang Sobat Hermina. Assalamualaikum.